Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM J1A119288. Saya dari kelas K3 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah gizi utama di Indonesia dan faktor penyebabnya. Masalah gizi utama yang pertama yaitu kekurangan gizi, kekurangan energi protein, anemia gizi, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, dan obesitas. Penyebab masalah gizi yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, kesempatan kerja, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, perilaku atau asuhan ibu dan anak, dan pelayanan kesehatan. Dampak kurang gizi kurang dan infeksi. Yang pertama, otak kosong, bersifat permanen dan tak terpulihkan. Yang kedua, mutu sumber daya yang rendah. Yang ketiga yaitu beban. Yang selanjutnya, gizi cukup dan sehat, anak cerdas dan produktif, mutu sumber daya masyarakat tinggi, dan aset. Patogenesa kekurangan gizi. Yang pertama, klasifikasi status gizi normal dan status gizi abnormal. Status gizi normal terbagi dua, yaitu malnutrisi dan toxicity. Malnutrisi terdiri dari kekurangan intake yang banyak, intake yang tidak edukat, spesifik, defisien, ketidakcocokan dari zat gizi, dan overnutrition. Toxicity yaitu konsekuensi patologis dan kelebihan intake. Gangguan nutrisi, intake waktu tertentu dan output ex intake, cadangan dalam gizi yang menurun, defisiensi pada jaringan dan serum, timbul gejala klinis yang tidak khas atau daya tahan tubuh. Yang fisik yaitu perubahan anatomis dan antropometri, gejala defisiensi yang nyata dan khas. Gangguan gizi yang pertama yaitu cadangan tubuh menurun, defisiensi pada jaringan dan serum, gejala yang tidak khas, daya tahan tubuh menurun, kelainan biologis dan fisiologis dan klinis semakin jelas, perubahan anatomis, gejala defisiensi semakin nyata dan fatal, kecepatan perubahan tergantung tingkat kekurangan intake, tingkat kebutuhan cadangan yang tersedia. Penyebab yang pertama yaitu premier, pola konsumsi, distribusi makanan tingkat famili, atau ketersediaan pangan di RT dan pasar. Energi protein, kurang kalori protein, gizi kurang atau gizi buruk. Malnutrisi menyebabkan Muramus kwashiorkoi. Berikut adalah gambarannya. Selanjutnya, besar dan luas masalah. Dampaknya yaitu fisik, intelektual, kekebalan tubuh, kesakitan, dan kematian. Penyebab tingkat makro, cap erat tubuh hubungan dengan keadaan status ekonomi, penurunan cap, penurunan kelompok di bawah garis kemiskinan, ketersediaan pangan. Di tingkat mikro yaitu tingkat kesehatan atau infeksi, sanitasi lingkungan. Yang selanjutnya, program intervensi, program UPGK, penimbangan balita, KIE atau Promkes, pemanfaatan pekarangan PMT, oralit, kapsul vitamin A, dan posyandu. Anemia gizi yang terbanyak yaitu defisiensi zat besi akibat kemampuan intelektual, produktivitas kerja, morbiditas anak, mortality ibu, BBLR, dan keguguran. Penyebab anemia gizi, jumlah Fe tidak cukup dalam makanan, absorpsi Fe rendah, kebutuhan naik, dan kehilangan darah. Prevalensi anemia gizi, wanita dewasa 30-40%, wanita hamil 50-70%, anak balita 30-40%, anak sekolah 25-35%, pria dewasa 20-30%. Program intervensi, pemberian tablet besi pada ibu hamil, posyandu, dan puskesmas. KIE atau penyuluhan gizi,
Fortifikasi makanan dalam taraf penelitian, garam dan mie diproduksi di banyak produsen. Kekurangan vitamin A, prevalensi 0,7%. Akibat kekurangan vitamin A, tingkat mortalitas yang tinggi, anak rentan infeksi, biaya kesehatan tinggi, perkembangan mental terganggu, penyakit degeneratif menyerang usia dini. Kekurangan vitamin A klinisnya yaitu serophthalmia. Kekurangan vitamin A, gangguan epitelesi, gampang infeksi, diare dan ispa. Apa bahaya dari serophthalmia? Yaitu bila tidak diobati segera dapat menyebabkan kebutaan. Epidemiologi, 250 juta anak prasekolah menderita kekurangan vitamin A subklinik. 3 juta menunjukkan gejala klinik kekurangan vitamin A. 300.000 anak buta karena kekurangan vitamin A, 10% dari seluruh kebutaan pada anak. Indonesia 50% anak prasekolah kekurangan vitamin A subklinik. 30% wanita hamil kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A mempunyai sebab yaitu keadaan sosial ekonomi, ketidakketahuan akibat infeksi, dan kekurangan ASI. Selanjutnya, program intervensi. Distribusi kapsul vitamin A pada anak-anak, kematian berkurang. Fortifikasi makanan dalam taraf penelitian, perubahan warna makanan. Gangguan akibat kekurangan iodium atau gaki. Akibat gaki, pembesaran kelenjar gondok, gangguan pertumbuhan, cebol, bisu atau tuli, gangguan mental dan gangguan neuromotor. Besarnya masalah di daerah endemik, pegunungan di beberapa provinsi di Indonesia, di daerah pesisir. Program intervensi, program iodisasi garam, program penyuntikan preparat beriodium, penyuluhan program lain atau taraf penelitian, iodisasi air, tetes iodium. Masalah gizi lain yaitu transisi epidemiologis. Masalah gizi ganda, defisiensi masih tetap ada, penyakit kronik dan non-infeksi telah muncul. Berikut masalah gizi ganda, gizi lebih dan gizi kurang. Masalah gizi lain yaitu muncul obesitas, prevalensi wanita di atas 40 tahun mencapai 30% overweight dan obesitas. Akibat obesitas yaitu PJK, kanker, diabetes mellitus, hipertensi, angka meningkat tajam setelah tahun 1992. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.